Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat tauladan MTSN 1 Padang Tepi yang berbahagia. Pada kesempatan ini, dalam tausiah kita yang singkat ini, marilah terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat yang masih diberikan Allah kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tauladan MTSN 1 Padang Tepi yang berbahagia. Pada kesempatan ini, pada tausiah yang ringkas dan pendek ini, kami ingin sampaikan sepotong ayat di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wazkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul aliyul azim. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang kami berikan kepadamu yang baik-baik dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Sahabat tauladan yang berbahagia, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita selaku umat manusia untuk selalu memakan makanan yang baik dan bersyukur kepada Allah serta beribadah kepadanya. Dalam ayat ini ada 3 hal yang menjadi pokok bagi kita. Pertama, bahwa makanan akan berpengaruh kepada keimanan seseorang. Kedua, makanan berpengaruh kepada rasa syukur seseorang. Lalu yang ketiga, makanan itu akan membawa pengaruh kepada ibadah seseorang. Oleh karenanya dalam ayat itu Allah katakan bahwa hendaklah kita memakan makanan yang baik. Sahabat tauladan yang berbahagia, Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil hardi alalan thayyiba. Wahai manusia, hendaklah kamu memakan makanan yang halal lagi baik yang sudah disediakan di atas permukaan bumi. Sahabat tauladan, menariknya di dalam ayat ini bahwa ketika Allah memerintahkan makan untuk orang yang beriman, Allah tidak perlu menyebutkan kalimat halal. Ini menandakan bahwa orang-orang yang beriman pasti akan memakan makanan yang halal lagi baik. Karena jika dia tidak memakan makanan yang halal, berarti akan dipertanyakan keimanannya. Kemudian pada ayat yang kedua tadi, Allah memanggil manusia, tapi yang diperintahkan di situ adalah memakan yang halal lagi baik. Karena tidak semua manusia memakan makanan itu yang halal lagi baik. Sahabat tauladan yang berbahagia, Kementerian Agama dalam hal ini BPJPH punya program inovasi bahwa di dalam tahun ini pada tanggal 17 Oktober 2024, seluruh produk yang beredar di Indonesia itu, baik makanan maupun minuman, pasti sudah diterbitkan sertifikat halalnya. Oleh karena itu, kita berharap bahwa seluruh makanan dan minuman yang beredar di seluruh wilayah Republik Indonesia ini sudah memiliki sertifikat halal. Sahabat tauladan yang kami muliakan, sesungguhnya kita Indonesia sudah ketinggalan jauh dari negara-negara tetangga kita. Malaysia, Vietnam,
mereka sudah mengeluarkan sertifikat halal terhadap produk-produk makanan yang mereka jual. Tetapi kita baru memulai semenjak tahun yang lalu 2023. Oleh karena itu, makanan yang halal itu di samping berpengaruh kepada keimanan, juga berpengaruh kepada syukur kita kepada Allah, dan sekaligus juga akan berpengaruh kepada ibadah kita. Jika kita memakan makanan yang itu tidak halal, maka niscaya akan membawa pengaruh kepada ibadah. Barangkali ibadah kita akan terasa malas kita lakukan. Berapa banyak kita yang tidak mampu melakukan salat tahajud di malam hari, salat duha di pagi hari, lantaran barangkali makanan kita berindikasi kepada makanan yang tidak halal dan lagi baik. Oleh karenanya pada kesempatan yang pendek ini, kami mengajak kita bersama, mari kita memakan makanan yang halal lagi baik. Kita sediakan, apakah melalui mendapatkan makanan itu secara baik dan halal, maupun memproses untuk memakan makanan itu baik dan halal. Dan itu semua akan berpengaruh kepada kita, baik kepada diri kita, kepada anak-anak kita, istri, keluarga kita, keturunan kita. Semua akan membawa pengaruh terhadap makanan yang kita makan itu. Sahabat teladan yang dirahmati Allah, inilah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kami akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.